sempat dengar dokter pernah ketipu. Ini ceritanya. Jadi waktu zaman awal pandemi itu masker kan langka dan mahal banget. Harinya janji barang datang, tidak datang. Tuh. Jadi saya harus ganti itu semua. Jadi 4 box masker termahal saya 138 juta. Waktu saat itu sih saya drop banget ya. Saya pikir udah nama baik saya udah hancur lah gitu. Ada bisikan untuk kembali lagi ataupun kok malah aku pindah seperti ini, kok malah begini. Iya, malah ada ujiannya. Betul. Gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Tapi dok, mau tanya perjalanan hidup dokter sebelum menjadi mualaf itu seperti apa, dan apakah sebelum menganut agama Islam ini dokter merasakan resahkah atau tetap biasa aja atau damai, atau kedamaian itu dokter dapatkan setelah dokter menjadi muslimah? Iya, jadi latar belakang saya itu memang sebenarnya di agama yang sebelumnya itu juga saya termasuk yang aktif gitu dari kecil gitu. Malah orang-orang kenalnya mungkin yang dulu kenal tuh religius banget, rohani banget gitu. Yang bahkan sampai ke soal mimpi dan sebagainya. Itu yang waktu ditanya mau sekolah di mana dari SMP ke SMA, saya bilang saya tanya Tuhan dulu. Istilahnya yang sampai begitu, yang saya benar-benar menanti jawaban Tuhan seperti itu. Kemudian saya juga ketika menikah juga saya mendampingi mantan suami saya juga yang mengelola gereja, yang memberikan konseling, memberikan bimbingan buat teman-teman anak muda seperti itu gitu. Yang mempelajari kitab saya juga gitu. Dan sebenarnya yang saya alami itu sebenarnya dari kecil tuh saya sering timbul pertanyaan sih gitu. Banyak pertanyaan, termasuk ketika menemukan ayat-ayat yang saya rasa kok gini, kok gitu tuh banyak gitu. Sampai saya juga pernah berpikir dari mana ya saya yakin kalau ini agama yang benar gitu. Gimana kalau ternyata akhirnya itu salah gitu kan, rugi banget gitu. Selama ini yang kita lakukan tuh kayak sia-sia gitu kan. Gimana ya kalau tahu ini yang benar gitu. Itu tuh sering ada pertanyaan itu di batin saya. Ada saya bertanya mengapa di kitab ini begini tapi kita nggak lakukan, tapi di sini disuruh gini tapi kita juga nggak lakukan. Semacam seperti itulah. Itu yang kayak kadang gitu. Terus tapi sampai kadang saya belum menemukan jawaban yang pas gitu, sampai kayak dibilang ya sudah percaya saja, sudah imani saja seperti itu. Terus banyak hal yang padahal yang saya tahu juga kita mengasihi Allah itu kan dengan segenap hati, jiwa juga, akal budi kita juga masuk di situ ya gitu. Nggak bisa sekedar rasa-rasa aja emosional gitu. Itu sih yang saya rasakan perbedaannya, bahwa Islam tuh agama ilmu sekali gitu ya. Ketika iman itu semuanya harus berdasarkan pembenaran yang pasti gitu, harus berdasarkan bukti-bukti, dalil-dalil gitu. Nggak bisa main rasanya yang benar ini atau bagaimana gitu. Jadi yang saya paling rasakan itu Islam itu agama yang syarat ilmu, kemudian fair sekali menurut saya, dan ketika ya tidak gitu ya. Ketika memang bukan Nabi Muhammad yang nanti datang untuk membunuh Dajjal, itu yang kebenaran itu yang disampaikan gitu. Rasanya kan pengen ya jagoan kita lah yang harusnya datang gitu ya. Tapi enggak gitu, dan enggak insecure dengan itu gitu kan. Dan memang ternyata ada tujuannya, Nabi Isa yang ternyata datang gitu kan. Tapi untuk apa? Apa yang dikatakan itu yang saya rasa itu Islam seperti itu gitu. Ketika memang manusia khususnya Iwan misalnya kalau melihat yang terbuka itu mungkin jadi timbul sesuatu gitu bergairah. Ya. Nah ini ditutupi, dilindungi, nggak sok kuat juga gitu ya kan. Udah kalau nggak kuat udah tundukin pandangan seperti itu kan, tutup seperti matanya itu. Iya. Dan maksudnya hal-hal seperti itulah gitu ya, yang saya tadinya kok gitu banget sih misalnya itu, kok nggak mau salaman, emang salaman bisa ngetrum gitu jadi apa, jadi suka gitu kan. Dulu saya pikir gitu, tapi enggak ya, Masya Allah menjaga itu ya. Benar ya, asal kita ikuti semua syariah Islam itu kan selamat ya. Iya, insya Allah. Apalagi kalau kita pelajari Quran, itu yang menjadi petunjuk buat kita semua, itu insya Allah
kita dijauhkan dari kesesatan, dari Amin. kesulitan. Seperti Amin. itu sih yang saya paling rasakan. Gitu. Tapi setelah dokter menjadi seorang muslimah, apakah dokter mendapatkan kebahagiaan yang ini nih yang selama ini saya cari gitu? Iya, pastinya ya. Jadi Islam itu sangat menolong saya untuk connecting sama Allah itu tadi benar-benar 24 jam gitu ya. Setiap detik, setiap menit. Kenapa gitu kan? Karena jadi awareness kita tuh iya banget gitu. Kita manusia tempatnya lalai, lupa ya, apalagi kalau sibuk dan sebagainya gitu ya. Tapi Masya Allah, Islam yang mungkin terkesannya malah seperti banyak aturan, banyak yang gimana ya, syaratnya harus gini gitu itu. Tapi di situ saya malah merasanya saya terbantu banget gitu. Ketika dengar azan, ya kita mau sedang melakukan apapun, dia berhenti gitu kan, karena itu udah seruan Allah, panggilan untuk kita datang menyembah Allah gitu ya. Di situ terus kemudian sunnah-sunnah yang lain kita untuk misalnya berzikir, untuk apa itu ya yang kita selalu harus basahi bibir kita dengan zikir dan sebagainya. Kemudian membaca Quran apalagi itu benar-benar buat saya untuk memudahkan saya untuk connecting sama Allah itu benar-benar terus menerus gitu, tanpa putus gitu ya, gitu kan. Itu yang paling ya saya rasakan di Islam seperti itu. Tapi setelah dokter memilih sudah menjadi mu'alaf, apakah ekspektasi dokter dari sebelum berpindah agama itu sama dengan ini beneran nih? Kan biasanya orang kalau mau memutuskan sesuatu kan pasti punya ekspektasi, nanti kalau misalnya saya begini pasti saya akan mendapatkan A, B, C, D gitu. Cuman ya kali ini pilihan dokter itu berpindah agama. Pasti dokter punya ekspektasi sebelum itu. Apakah sudah sesuai ketika dokter sudah berpindah? Gitu. Kalau soal ekspektasi, saya sebenarnya waktu pindah itu nggak ada apapun ya, karena saya kan nggak ada motivasi apapun waktu tidak berharap apa-apa gitu. Sebenarnya iya. Jadi cuma saya ini yang benar, ya udah saya mau ikut yang benar aja gitu sampai akhir hayat saya gitu kan. Dan yang tadinya saya nggak ngira mungkin kalau dibilang tentang ekspektasi aja ya, saya mikirnya Islam ya gitu aja, apalagi saya udah pernah yang agama sebelumnya, jadi saya pikir ya mungkin agama itu so-so lah gitu, mirip gitu ya gitu. Tapi Masya Allah, saya ternyata ngelihat Islam itu jauh lebih dari itu gitu. Setelah saya dalami Islam itu beda gitu, lebih dari sekedar agama seperti itu, yang benar-benar dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada sarana untuk kita ingat Allah. Kita berpakaian, kita berdoa, kita berdandan ngaca pun gitu, yang biasanya mungkin ngeliatin diri sendiri lah, mengagumi diri sendiri. Ini enggak, kita malah berdoa juga. Ya Allah, baguskan ini, luarku ini lebih lagi, dalamnya lagi lebih bagus lagi gitu kan. Seperti itulah yang ya ampun, untuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adabnya gitu kan. Saya pakai kaos kaki yang keutamaan kanan kiri, yang itu yang Masya Allah ya, yang ternyata setelah itu ya saya malah mungkin kalau ini jauh dari ekspektasi saya gitu. Kalau mau dibilang gitu, berarti Islam itu jauh dari ekspektasi saya gitu. Dulu mungkin saya memandang Islam, ajaran, atau mungkin sebagian lah ya, hal-hal yang ajaran-ajaran yang mungkin seperti apa gitu. Tapi Masya Allah, ketika didalami lebih lagi, itu udah emang itulah yang paling benar gitu. Itu sih yang saya rasa. Tadi sempat dengar dokter pernah ketipu sampai ratusan juta. Nah, ini ceritanya. Jadi waktu zaman awal pandemi itu masker kan langka dan mahal banget. Nah, tiba-tiba saya habis pegang pasien saya bilang, "Dok, mau nggak masker di saya?" Waktu itu sebenarnya di pasaran tuh sekitar 350, 500 gitu. Dia nawarin 180.000. Oh ya, mau dong gitu ya. Saya pikir merek yang bagus 180.000 gitu kan. Nah, boleh saya pesan 4 ya. Oh ya boleh dok, tapi ini minimal ordernya 100 box. Oh gampang itu, nanti teman-teman di kantor pasti mau lah kalau harganya segitu gitu. Nah, akhirnya dikumpul-kumpul itu ya udah mungkin di atas 1000 box ya, sampai mencapai 138 juta nilainya. Dan itu
saya nggak ngambil keuntungan sepeser pun. Dan karena saya nggak ngambil keuntungan sepeser pun, sebenarnya saya kasih nomor rekening yang bersangkutan langsung supaya teman-teman transfer langsung ke beliau. Tapi berhubung teman-teman bilang nggak kenal kan, mendingan transfer ke lu aja, lagi cuma 1-2 box misalnya gitu. Ya udah, akhirnya mereka transfer lewat saya transfer ke orang yang bersangkutan. Harinya janji barang datang, tidak datang. Dan ternyata ya saya sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena mereka transfernya kan ke saya, bukan langsung ke orang itu. Jadi saya harus ganti itu semua. Jadi 4 box masker termahal saya 138 juta. Nggak pernah bisnis, nggak pernah apa-apa. Even itu teman-teman keluarga juga bilang, ambillah biaya admin 5.000, 10.000, udah buat nelpon, buat transfer apa segala macam gitu kan, nggak apa-apa lah gitu. Enggak gitu, lagi sensitif juga, lagi kayak gini, bantu temen aja seperti itu. Tapi ternyata yang kejadian seperti itu. Berarti di sini dokter posisinya hanya sebagai penyambung. Iya betul, dan saya mesen juga 4 box sebenarnya, tapi jadi harus bayar segitu. Maunya dapat lebih murah, miring, tapi ternyata gitu. Dan ternyata itu hanya ujian aja sih sama Allah. Waktu saat itu sih saya drop banget ya. Saya pikir udah nama baik saya udah hancur lah gitu ya. Saya nanti jualan suatu saat, saya sebenarnya nggak bisa jualan sih. Cuman kalau nanti suatu saat saya jualan mungkin takutnya nggak laku, orang nggak percaya sama saya. Saya kembalikan uangnya pun nggak mengembalikan kepercayaan mereka gitu kan. Betul. Nah tapi saya ya udah so what gitu kan. Kalau harus begitu, emang kenapa sih nama baik kenapa gitu, kayak saya udah sampai di titik itu, sampai ya udah yang penting aku nggak kehilangan Allah. Ada bisikan untuk kembali lagi ataupun kok malah aku pindah seperti ini, kok malah begini. Iya, malah ada ujiannya. Betul gitu. Terus habis itu juga keluarga kan belum tahu saya mualaf, memberikan doa, memberikan ayat yang dulu ya gitu ya. Itu sampai saya download pun enggak, hanya saya bilang terima kasih Ma. Terus adik saya atau mantan suami ngasih juga, saya cuman sampai makasih gitu aja, tapi enggak saya buka. Saya cuma baru tahu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu yang saya sebutin. Terus sampai di kantor polisi proses laporan, bikin laporan segala macam, saya cuma itu aja yang saya sampaikan gitu. Alhamdulillah ya, Allah kasih jalan keluar ya. Kalau kasih kemudahan, saya nggak ada uang untuk gantiin teman-teman 138 juta itu. Sebanyak itu. Betul, akhirnya itu juga lagi hari kejepit. Bank juga di masa pandemi gitu nggak mungkin gampang yang ngasih akses dan sebanyak itu juga uang, pencairannya. Betul, terus akhirnya alhamdulillah ada salah seorang teman yang meminjamkan. Itu pun saya itu April kejadiannya. Dia bilang saya punya waktu sampai Juli, uang itu mau dipakai beliau Juli gitu kan. Terus saya bilang ya udah, ini pegang sertifikat rumah saya, kalau sampai saya Juli belum bayar gadein aja. Saya sampai kayak gitu. Tapi Masya Allah ya, ini saya cerita lagi. Jadi setelah kejadian saya, mungkin yang udah pada tahu, saya sampai harus diungsikan ke pondok pesantren gitu ya. Nah itu saya otomatis kan nggak praktek ya. Terus bulan Juni, pertengahan Juni, kurang 2 minggu menuju bulan Juli, sesuai janji saya harusnya saya bayar 100 juta itu. Itu saya habis duha itu saya bilang, ya Allah juta lagi. Gimana ini saya bayar hutangnya 100 juta gitu. Saya praktek pun nih, kalaupun saya lagi bisa praktek ngumpulin 2 minggu 100 juta kayaknya nggak bisa. Mustahil ya Allah gitu. Tapi orang ini udah baik banget kan gitu kan. Jangan sampai proyeknya berantakan karena kita, karena saya ya kan, karena minjemin saya gitu kan. Tolong ya Allah kasih jalan keluar kayak gitulah. Saya nggak tahu gimana caranya gitu. Masya Allah, zuhur saya dapat WA dikabarin 3 kali ada transferan. Itu dari teman-teman UI yang mungkin dari angkatan mana-mana juga nggak tahu, yang mungkin nggak kenal saya juga. Itu mereka support saya, nilainya sekitar 82 juta. Saya langsung sujud syukur. Saya langsung telepon teman saya, minta nomor rekening, saya bilang gitu kan. Wih, dapat duit dari mana lu? Dia bilang gitu kan. Dia bilang gitu kan. Terus habis itu
dia tahu kan misalnya kan apa namanya Lagi nggak posisinya nggak praktek mungkin juga. memungkinkan untuk bisa membayar gitu, dan dia sudah mengikhlaskan lah ya kalau misalnya saya nggak kembalikan bayar, gitu kan, karena tahu posisinya, tahu kebutuhan saya juga. Terus enggak, saya udah janji kan saya mau kembalikan. Terus habis itu saya juga tadi minta sama Allah, tadi pagi saya minta sama Allah, siang ini Allah jawab gitu kan. Saya ceritain itulah seperti itu gitu. Allah tuh kadang uji gitu ya, seberapa Kita kuat apa bertahan, enggak gitu. iya. Dan memang kan Allah bilang ujian itu nggak melebihi kesanggupan kita ya. Cuman kita waktu ngalamin kan kayak dunia runtuh gitu kan. Tapi ya udah gitu, ternyata lewat juga gitu kan gitu. Ya pelajaran berharga banget memang di satu sisi buat saya, tapi Masya Allah itu benar-benar di situ Allah tunjukkan gitu ya, ketika kita memang tetap berketetapan hati gitu ya untuk tetap di jalan Allah, itu ya Allah kasih kemudahan itu. Tapi Dok, apakah masalah itu menjadi titik terberat dokter dalam proses hidup selama ini? Waktu itu iya, karena bayangin Mbak, baru sebulan loh jadi mu'alaf, gak banyak yang tahu saya mu'alaf gitu. Even keluarga dekat sekalipun saya belum terbuka, karena saat itu saya berpikir saya harus dalamin Islam dulu kan kan. Itu saya belum selesai katamin terjemahan Qur'annya itu belum saya selesaiin gitu kan. Jadi waktu itu saya gini, ya gak pernahnya ngalamin kayak gini, sekalinya ngalamin seperti ini gitu ya. Apa azab, apa gimana gitu kan ya Mbak, gitu kan. Terus tapi ya Allah ternyata enggak ya, itu benar-benar itu ujian ya maksudnya gitu. Kalau azab mungkin ya udah Allah nggak kasih jalan keluar mungkin ya menurut saya gitu. Tapi kan ternyata ini Allah kasih kemudahan, Allah kirim orang ya untuk menolong saya gitu. Yang teman-teman saya nggak berani Mbak minta tolong, itu kan malu ya minta tolong sama orang itu. Tapi Masya Allah kirim orang-orang itu baik, orang-orang baik yang support, yang dukung. Itu benar-benar ketika kita bergantung sama Allah, itu benar-benar kayak Allah gerakin semesta itu untuk tolong kita. gitu. Memang hatinya kita dulu ya, jangan kita berharap sama makhluk gitu, tapi berharap sama yang punya makhluk. Iya. Dan dokter kan awal sudah mencoba untuk belajar Al-Quran sampai hari ini. Apakah dokter sudah hatam Quran? Hatam Quran sudah beberapa kali Dok? 4 mungkin, 4 ke 5 ya. Tapi setelah dokter mualaf ini dan belajar Quran, ada gak sih ayat yang membuat dokter tuh takjub sama ayat yang ini? Iya. Salah satu ayat. Banyak banget ya ayat-ayat Allah tuh, bener-bener surat cintanya Allah tuh Masya Allah ya. Mulai dari Quran surat 15 ayat 9 ya, bahwa memang kan kadang kita gini, benar nggak sih Quran itu Allah yang buat gitu, apakah buatan manusia gitu. Karena kita kan akan mengacu ke situ semua ya. Dan Allah jawab bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya itu. Itu yang benar-benar jadi keyakinan saya ya sampai hari ini gitu kan, bahwa bahwa Quran itu benar-benar wahyu Allah gitu ya, perkataan Allah gitu. Dan saya takjub sih dengan mujizat Quran ini gitu ya. Gimana saya melihat kok cuma ada satu versi, gak ada versi yang lain. Lalu anak kecil sampai orang dewasa, orang tua pun bisa hafal seperti itu. Yang saya pikir kok bisa sih hafal titik komanya istilahnya gitu ya. Itu kan itu salah satu cara Allah menjaga kan ya, ketika banyak yang hafal gitu ya. Gimana mau menyesatkan gitu, caranya menyesatkan susah kan. Ketika misalnya imam juga lagi agak kurang terganggu fokusnya, kemudian salah menyebutkan satu surat gitu kan, makmum di belakang membetulkan seperti itu gitu, agak sulit ya, kemungkinan potensi untuk menyesatkan seperti itu. Kemudian paling suka juga di
Al-Maidah ya juga itu yang paling saya sering menjadi kekuatan saya ketika Nabi Isa ditanya sama Allah, apakah engkau yang menyuruh umatku itu ya, Allah dan menyembah engkau dan ibumu. Terus Nabi Isa jawab, enggak ya Allah gitu ya, bahasanya gini, sekiranya iya juga pasti engkau lebih tahu gitu kan engkau yang maha mengetahui gitu kan. Itu yang saya banyak ya, termasuk Fusilat ya, yang waktu saya alami persoalan yang berat banget, saya ketakutan banget saat itu, tapi Allah bilang bahwa jangan takut gitu. Kalau kamu bilang Tuhan kamu adalah Allah, itu jangan takut, jangan bersedih, kamilah pelindung-pelindungmu. Terus berbahagia dengan surga yang telah Allah janjikan buat kita. Kemudian sebagai bentuk penghormatan bagi kamu dari Allah. Masya Allah, kita dihormati sama Allah. Masya Allah, nggak kebalik ya Allah gitu kan, kita yang harus hormati Allah gitu kan. Itu saking ya banyak ya, itu benar-benar kalau kita selami gitu tadaburi Quran itu, Masya Allah gitu. Harusnya sih emang kita nggak bisa jauh-jauh dari itu ya gitu. Itu sih yang ayat-ayat itu yang membuat dokter menjadi udah Masya Allah, ternyata pilihan saya nggak salah gitu. Iya saya masih dalam ikhtiar untuk mudah-mudahan juga bisa hafiz Quran. Amin menjadi hafizoh ya dokter ya. Iya cuma memang saya selain mengejar volume tadi kayak tadi ya, mau berapa kali khatam pun sebenarnya kalau kita nggak mengerti isinya juga kan apa gunanya buat apa untuk bilang saya udah khatam sekian kali, enggak buat itu ya. Tapi ya itu saya sekarang lagi mencoba untuk mendalami itu lebih lagi gitu ya, setelah baca bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya, kemudian tafsirnya dari buku-buku yang mungkin saya punya gitu, baru beberapa juga, kemudian mentadaburinya dengan kehidupan saya pribadi seperti kehidupan itu sehari-hari. Iya betul, itu sih yang sebenarnya lagi itu, dan ketika gitu itu nikmatnya lebih beda ya daripada dan kita lagi nyampe dan berasa. Betul, daripada ya tetap sih saya ikhtiar untuk menghafal itu gitu. Harus ada satu surat yang saya hafal dalam sehari itu gitu kan ya. Itu kan dibilang kan tingkatan kita nanti di surga itu seperti hafalan kita ya nanti gitu. Jadi ya yang menerangi kita juga nanti di sana nanti kan Al-Quran itu cahaya ya, nur itu ya Quran kan. Jadi yang ngasih jalan kita, ini loh jalannya. Betul itu. Jadi ya udah ya kita sebisa mungkin lah kita mencintai Quran itu, mentadaburi Quran itu, bukan sekedar dihafal ya, hafal alhamdulillah Masya Allah itu bagus banget gitu ya. Supaya nanti kita ya bisa tingkatan tertinggi lah ya kalau bisa di surga. Tidak selain menghafal aja, tapi kita mengerti isinya dan kita praktekkan kehidupan kita sendiri, kalau bisa ajak orang lain untuk sama. Itulah itu kan ya, ilmu itu kan hakikatnya itu ya, bukan yang dihafal tapi yang kita amalkan buat diri sendiri, kemudian yang kita share yang bermanfaat buat orang. Itu sih. Banyak sih yang kejadian unik-unik pas belajar ya, yang mungkin pada udah tahu juga. Saya belum hafal gerakan sholat asli, belum hafal. Biasa selalu kalau nggak ngelirik ke sebelah, yang pertama sama perempuan gitu kan, kalau nggak saya ngintip ke depan yang ikhwan gitu kan, buat nyontek gitu kan. Nah tapi ini bener-bener nggak ada. Buat nyontek ke sebelah nggak ada, nyontek ke depan nggak ada gitu kan. Mungkin diketawain gitu ya saat orang berdiri saya duduk mungkin, atau saya sujud dan sebagainya. Itu saya sampai pulang tuh saya ketawa malu gitu ya. Tapi ya